Rocky, ketemu lagi kita. Anda kan sering nantangin capres-capres untuk tidak hanya main di TikTok, pasang baliho, terus tinggal di mana-mana, kalau berani datang ke kita atau datang ke kampus-kampus untuk diuji, gitu ya cara berpikirnya ya, apa visinya dan sebagainya. Ternyata nih saya baca Erick Thohir sudah mulai memenuhi tantangan Anda loh. Dia datang ke mana? Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto ini kalau nggak salah. Dan dia di situ dikutip oleh media ini menyatakan bahwa mahasiswa itu jangan hanya berpikir soal pergerakan, karena ini potensi bisnisnya, potensi peluang kita sangat besar. Ini cara berpikir kan bagaimanapun dia seorang pengusaha ya. Jadi lihat angle-nya, sudut pandang dia dari situ itu, Bung Rocky. Ini saya kira menarik juga karena saya ingin tahu pendapat Anda setelah tantangan Anda diterima oleh Erick Thohir. Oh, saya senang dan bergembira. Saya kasih applause pada Erick Thohir karena mau datang ke kampus itu, dan kampus itu banyak. Jadi beda antara datang ke kampus dan minta diundang ke kampus dan mencari jalan untuk masuk kampus itu lain tuh. Karena kita tahu bahwa kampus itu juga bisa disogok supaya jangan ada mahasiswa kritis di situ. Jadi tetap fairness itu mesti kita bayangkan. Jadi saya berpikir bahwa timnya Erick Thohir memang mencari cara untuk masuk ke kampus. Tapi ini bagian pertama aja. Jadi silakan Erick Thohir mondar-mandir di kampus daripada mondar-mandir di TikTok. Kan itu lebih penting kan. Dan harus diberi kesempatan bahwa akademisi yang ada di situ bisa mengakses pembicaraan itu dan menjadi panel di situ. Jadi tetap kampus itu mesti ada panelnya tuh. Jangan satu arah pidato lalu berhenti, kan nggak begitu cara kampanye. Tapi sebagai langkah awal silahkan Pak Erick Thohir, saya sambut dengan baik langkah itu. Karena argumentasi hanya bisa diuji di forum di mana dimungkinkan ada pertengkaran pikiran tuh. Nah, Erick Thohir mulai dengan mahasiswa jangan bergerak-gerak doang dong. Oke, itu tentu akan menimbulkan komentar dari mahasiswa, dan pasti mahasiswa akan mengundang Erick Thohir juga di tempat supaya dia bisa jelaskan apa maksudnya tidak boleh ada pergerakan. Bukankah dalam sejarah perubahan politik gerakan mahasiswa itu yang menghasilkan harapan itu. Jadi bayangkan misalnya kalau dulu dianggap bahwa mahasiswa jangan bergerak dong ya, reformasi nggak terjadi. Kan tetap ada yang dangkal juga dalam argumen Pak Erick Thohir. Karena beliau tentu melihat dari sisi potensi Indonesia untuk tumbuh kalau tidak ada gangguan politik. Tapi itu nggak mungkin terjadi karena udah terbuka masyarakat ini. Gangguan politik justru dalam upaya untuk menguji apakah pertumbuhan ekonomi itu basisnya adalah akumulasi atau basisnya adalah kesejahteraan publik. Jadi itu yang mesti di-clearkan. Yang dimaksud oleh Pak Erick Thohir jangan bergerak, artinya jangan kasih kritik pada sifat ekonomi kita yang sangat kapitalistik, atau sekedar ingin menerangkan bahwa ya mahasiswa itu sebetulnya lakukan dua hal, bergerak juga, tapi bayangkan masa depan, dan mahasiswa paham bahwa pergerakan mereka justru untuk membayangkan masa depan yang lebih baik. Jadi bagus dimulai dengan langkah masuk kampus. Ya. Tinggal kita lihat apakah langkah itu langkah yang dilakukan secara transparan atau langkah yang sembunyi-sembunyi, kontak kiri kanan dengan para pejabat kampus di Unsud ya. Unsud ya, ya. Oke. Tapi gini, kita apresiasi, dan ini tapi yang juga jangan baper kalau kemudian kita, karena memang kita targetkan dengan masuk kampus itu jadi tadi ya terjadi adu argumen antara kita. Saya kira ini tapi apapun tetap lebih baik daripada misalnya seperti ini kita lihat nih, ini TikToknya Pak Erick sebagai tukang sayur. Kita coba lihat sebentar. Saya bingung sebenarnya dari sisi sebagai praktisi komunikasi juga, saya sebenarnya bingung dengan apa yang mau dicapai dengan targetnya Pak Erick jadi tiktokers dengan seperti ini, apa kira-kira gitu loh Bang Roy. Ya mau menyapa rakyat lah, memerakyat kira-kira, tapi ya orang tahu Pak Erick itu pengusaha besar, jadi agak susah sebetulnya mengambil hati dengan cara pamer kerakyatan itu. Orang akan tunggu apa kebijakan Pak Erick sebagai Menteri BUMN menghadapi situasi global, apa yang bisa dijanjikan oleh BUMN
agar supaya semua ekstraktif industries itu yang adalah hak rakyat tidak dimonopoli oleh swasta. Jadi swastanisasi itu kan bertentangan dengan misi BUMN, kan itu intinya kan, kecuali dia soal yang nggak menyangkut hidup rakyat, silakan. Tapi semua hal yang menyangkut hidup rakyat yang harusnya diurus BUMN sekarang semuanya di outsourcing ke swasta kan. Jadi itu sebetulnya yang mesti dipertanggungjawabkan oleh orang semacam Erick Thohir yang berupaya untuk menyapa rakyat kecil. Kan rakyat nggak tahu hal-hal semacam itu tuh. Jadi nggak ada soal sebetulnya buat saya selama kita jujur terhadap reputasi kita tuh. Nah kalau ketidakjujuran itu mau dimanipulasi dengan TikTok ya satu saat akan dibuka tuh. Ya. Oke. Kita lanjutin saja ngomongin soal ekonomi ya, karena tadi kan topiknya Erick tadi kan juga menyarankan ayo lo masuk ke dunia bisnis kira-kira gitu, jangan sibuk hanya pergerakan. Dan kemudian ini kan maksudnya kalau pergerakan mungkin dia terlalu banyak demo apa dan sebagainya membuat ekonomi nggak stabil. Itu kan cara berpikir pengusaha begitu. Nah sekarang kita soroti soal ekonomi. Ini kemarin angka rupiah sudah tembus 15.000 ya, dan ini pasti soal yang sangat serius. Tetapi Sri Mulyani menyatakan bahwa dia cukup pede soal itu, bahwa aman, tetap saja anggaran negara aman. Dan tapi kita juga melihat bahwa di negara-negara lain sudah terjadi ancaman inflasi ini sudah datang cukup serius gitu. Ya tentu Ibu Sri Mulyani bisa bilang aman, walaupun dia tahu bahwa kita nggak punya kemampuan untuk mengendalikan rupiah itu, karena ini ada soal global financial player dan soal kebijakan moneter Amerika memanggil pulang dolar itu pasti berimpact pada cara menghitung suku bunga. Jadi semua itu soal teknis aja sebetulnya yang bisa dihitung. Dan kita tahu bahwa rezim kita adalah bukan rezim yang dituntun oleh paradigma monetaris kan, itu intinya. Kalau paradigma monetaris ya kendalikan aja peredaran uang tuh. Tapi kita negara kesejahteraan di mana pemerintah diminta melakukan intervensi kebijakan. Jadi paradigmanya beda sebetulnya. Nah kalau misalnya intervensi kebijakan itu tidak menghasilkan kemakmuran, maka akan terjadi protes sosial kan. Dan itu yang mulai terjadi itu. Soal harga pertalite yang dibuat birokrasinya panjang sekali dengan memanfaatkan teknologi. Justru teknologi itu menghalangi orang untuk tiba pada pom bensin kebutuhan pokoknya itu. Jadi sekali lagi sinyal yang palsu ini mestinya kita bahas juga dengan cara yang hati-hati, bahwa seolah-olah 15.000 itu nggak ada efeknya. Padahal secara psikologis orang melihat, wah itu nilai harta saya itu udah berkurang banyak. Saya masih punya banyak uang, tapi untuk pergi ke luar negeri itu nggak ada gunanya, saya punya banyak rupiah kan. Jadi psikologi itu yang akan membawa kita pada semacam, ya udah kalau begitu diamin aja, biar aja dolar itu sampai 20.000 kan. Dan ujungnya pasti ada kekhawatiran. Dan kita tahu bahwa hari-hari ini kecemasan publik, terutama kelas menengah, adalah melihat potensi hancurnya ekonomi Indonesia karena pergerakan dolar yang trennya menaik terus tuh. Nah itu yang disembunyikan oleh Ibu Sri Mulyani pasti sebagai kasir, dia mesti katakan ya aman lah, berangkas saya aman. Oh iya, tapi amannya itu bukan karena ucapan dia, mestinya ada kebijakan. Dan lebih jauh lagi, amannya berangkas NKRI tidak ditentukan oleh Menteri Keuangan, itu ditentukan oleh pasar uang internasional kan, itu intinya. Dua orang spekulan yang nunggu lagi ngopi di Orchard Road di Singapura bisa memporak-porandakan apa namanya ini rate rupiah kita tuh. Itu kan hanya permainan kecil dari para spekulan, ya selesai pasar modal kita termasuk pasar uang kita. Nah kita tahu itu dalam cara-cara yang orang mau cari gain kecil, gain secara cepat-cepat, lalu dia hit and run mempermainkan kurs rupiah kita. Dan saya paham sebenarnya maksudnya yang dimaksud oleh Bu Sri Mulyani soal amannya ini, karena memang pundi-pundi pemerintah itu sekarang lagi sedang gemuk ya, Bung Rocky, karena dapat durian runtuh dari ekspor batu bara, sawit dan sebagainya. Sawit sekarang sudah mulai sedikit turun gitu. Tapi memang kemarin kan diumumkan oleh pemerintah bahwa mereka surplus APBN kita, dan tetapi kemudian yang jadi ironi di satu sisi pemerintah surplus dari sisi APBN, tetapi kenapa kemudian kebutuhan hidup semakin meningkat semua, harga-harga kebutuhan pokok itu sekarang sudah melambung, bahkan hal yang sederhana sekali cabai gitu ya. Cabai aja harganya udah di atas 100
ribu lebih gitu. Belum lagi yang lain-lain, termasuk nanti BBM ini orang saya mulai membaca ini banyak sekali bahkan selebriti gitu yang mengeluhkan dia terkejut ketika dia mengisi bensin ternyata sampai tembus sampai sekian juta, padahal sama ini nggak pernah. Nah ini soal-soal yang kecil-kecil begini ini bisa menjadi potret yang besar gitu bahwa ada persoalan yang serius pada daya beli rakyat kita. Ya itu kalau akhirnya kita tadi saya terangkan soal status pasar uang Indonesia yang dikendalikan sebetulnya oleh sistem internasional. Nah kalau kita masuk pada isu yang sekarang, itu yang kita sebut rasa aman yang palsu. Karena kita tahu ada surplus, mungkin 200 triliun di APBN kita masih tersisa tuh karena hasil ekspor. Dan rakyat akan tuntut, kalau kita aman, kenapa kita kesulitan untuk mengakses bahan pokok? Kan itu intinya kan. Jadi kalau Ibu Sri bilang, oh aman, berangkasnya masih banyak uang. Oh itu uang kita, itu uang APBN adalah hak kita tuh. Lalu kenapa subsidinya dikurangi? Tentu ada alasan lain kan. Jadi yang kita sebut sebagai rasa aman yang diperlihatkan Ibu Sri Mulyani, itu rasa aman yang pura-pura itu. Kalau rasa aman real, maka rakyat tidak merasa, ya kan yang merasa nggak aman sekarang rakyat. Sri Mulyani tentu rasa aman karena dia pegang brankas, tapi rakyat merasa, loh dia pegang brankas, tapi kok kita nggak aman ya? Karena kita takut jangan-jangan brankasnya nggak mau dikucurkan sebagai hak rakyat, hak subsidi, hak kemakmuran, dan rakyat menganggap atau bahkan menuduh bahwa brankas itu dibuat aman untuk diguyur jadi money politics tahun depan, kan begitu cara lihatnya tuh. Jadi negara punya uang, tapi negara akan pakai itu untuk membeli suara rakyat, bukan diserahkan pada rakyat supaya rakyat bisa membeli kebutuhan pokok. Kan ini intinya tuh. Jadi sekali lagi itu rasa aman yang palsu tuh, karena tadi hak rakyat untuk meningkatkan daya belinya tidak ditopang oleh kewajiban negara untuk menyalurkan subsidi atau menyalurkan surplus ekonomi itu ke lapangan kerja. Jadi tetap apa yang disebut surplus itu surplus di atas kertas. Secara real kita nggak merasakan bahwa negara ini surplus ekonomi sehingga rakyatnya tidak cemas. Mama tetap cemas lihat dompetnya makin lama makin tipis tuh. Kelas menengah juga cemas melihat bahwa nilai tukar rupiahnya itu makin lama makin tinggi. Jadi itu sebetulnya. Tapi tetap kita mesti perhatikan volatility dari pasar uang global dan trennya kalau kita lihat harga rupiah grafiknya itu spike naik ke atas itu. Ya. Jadi kira-kira kalau kita bisa simpulkan bahasa emak-emak yang di Betawi, enak aman di lu nggak aman di gue. Nah itu itu rumus yang paling simpel yang langsung masuk akal. Oke, tetap 0% Bung Rocky. Nah ini kita mesti surplus di 0% threshold. Thank you. Yuk. Yoi.